Prabowo the best presiden. Ya, kalau menangnya jujur, insya Allah siapapun, bukan cuma Prabowo, mau Anies, mau Prabowo, mau Ganjar, kalau menang secara jujur ya the best. Bib, ilmu kebal itu nyata atau? Wallahu a'lam. Ada orang yang kebal dengan baca-bacaan, ada yang dengan benda. Tapi kalau buat kita orang, buat apa ilmu-ilmu kebal begitu? Kakeknya kita orang aja, Sayyidina Husain, itu nggak kebal, kepalanya putus. Imam Ali, kakeknya kita orang, nggak kebal, itu kena tusuk sama Ibn Muljam. Rasulullah nggak kebal, giginya pernah patah ketika perang, betisnya terpanah ketika perang Uhud, pipinya pernah tertusuk duri tembus sampai ke sebelah. Beb, doa supaya disukai banyak orang. Ketika ente pengen disukai atau dicintai oleh orang, ketika ente pengen banyak dicintai orang, maka ente juga harus siap banyak yang membenci ente. Sebab setiap ada pembenci, setiap ada pecinta, pasti ada pembenci. Pertanyaannya, ketika ente mendapatkan banyak kecintaan dari orang-orang, apakah ente siap menghadapi kebencian dari orang-orang yang sama ente? Beb, ceritain karomah Habib Husain luar Batang. Satu waktu ketika zaman Belanda, ketika itu Belanda ngasih uang apa tuh, uang koin apa ya, ke Habib Husain luar Batang. Itu uang dibuang sama Habib Husain ke laut. Ini komandan Belanda nanya, Beb, kenapa kok itu uang kamu buang ke laut? Kata beliau, ini uang saya kirim buat ibu saya yang ada di Hadramut. Kalau orang barat itu kan nggak masuk akal, masa ngirim dibuang ke laut. Dia suruh anak buahnya cek untuk pergi ke Hadramut sana, naik kapal berbulan-bulan. Ketika sampai dicari rumahnya ibunya Habib Husain, ternyata benar ada uang itu. Itu salah satu karomah daripada Habib Husain luar Batang. Terus dulu pernah Habib Soleh Tanggul ziarah ke Habib Husain luar Batang. Habib Tanggul bilang, ya Habib Husain, kalau memang benar wali, coba keluarkan kebuli dari kubur. Subhanallah, dengan izin Allah dan karomah beliau, karomahnya para wali. Karomah para wali itu mau hidup ataupun mati tetap ada karomahnya. Subhanallah, itu kebuli keluar dari kubur beliau, Habib Husain bin Abu Bakar di Batang. Assalamualaikum Bib. Habib, ceritain karomah guru tua. Satu waktu ada satu kerajaan itu di daerah Sulawesi, yang lupa namanya. Waktu Habib Idrus dakwah di situ, itu raja bilang, Sayyid, Habib, kalau kau, ya, orang-orang panggil kau guru, orang-orang panggil kau Habib, panggil Sayyid, ya, kalau kau bisa kalahkan ayam jantan saya dan rakyat saya semuanya ikut agama kamu. Ditentukanlah besok, karena si raja ini suka adu ayam. Akhirnya besoknya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua, beliau datang bawa ayam betina. Raja bilang, kamu mau apa? Kamu mau menghina saya, menyepelekan saya, kau bawa ayam betina. Kata Habib Idrus, coba saja. Nah, ketika dicoba, maksudnya diadu, ternyata ayam jantannya raja ini yang nggak pernah kalah dengan ayam betina tersebut. Itu karomah Habib Idrus. Akhirnya raja dan rakyatnya semua masuk Islam. Habib Idrus. Nah, terus satu lagi. Ini banyak orang-orang ngomong, Habib Bahar, kenapa kok itu namanya Sayyid Bahar? Ente orang harus tahu.
cucu Rasulullah itu ada 3 gelar, Sayyid, Syarif, dan Habib. Sebelum Imad dan CS kroni-kroninya, Imad, Fuad, semua, sebelum mereka membahas tentang habaib, ini YouTube ini, itu namanya udah Sayyid. Bahkan kita orang di habaib, kalau masih muda-muda, itu kita panggil Sayyid. Jauh sebelum adanya masalah habaib ini, yang diingkari sama Imad. Jauh sebelum Imad ingkar. Jadi kalau ente nanya, kenapa Habib Bahar ganti Sayyid? Ana nggak pernah. Ini dari awal dibikin namanya Sayyid. Ente boleh cek, dari awal dibikin namanya Sayyid. Ana panggilan punya anak-anak Sayyid. Ana punya kakek, makamnya, tulisannya Sayyid. Itu tahun berapa Ana punya kakek meninggal? Karena Sayyid, Habib, Syarif itu adalah gelar yang diberikan kepada para anak cucu Rasulullah SAW. Begitu. Cerita kebusukan Mbak Alawi dong. Oh ya, Ana ceritain. Kebusukan Mbak Alawi, para Mbak Alawi dengan pendirian yang kokoh, pendirian yang teguh. Mereka menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Mbak Alawi adalah penerus perjuangan kakeknya Rasulullah. Mbak Alawi adalah penyambung lidah kakeknya Rasulullah. Mbak Alawi pemegang tongkat estafet perjuangan Rasulullah SAW. Mbak Alawi, mereka berdakwah keliling dari ujung ke ujung, dari zaman ke zaman, untuk menyebarkan agama kakeknya Rasulullah SAW.